Halo, balik lagi sama saya Sian Sori. Dan saya Sandi. Kita ada di Ups Gatel, Garuk dong. Nah ini sekarang tanggal 24 ya kita 24 kita tapping. 24 malam, ini 24 pagi. Dan seminggu kemarin masih banyak hal-hal yang continuity ya jadinya. Cukup menarik dibahas terus. Harus ada terus kayaknya. Dan memang kayaknya lagi digoreng terus. Jadi fenomena SCBD ya. Duku atas. Duku atas, Citayam ini masih melebar kemana-mana. Dari politik melebar. Dari masuk ya politik ya. Politik masuk, influencer masuk, profesional ini ya. Model juga masuk. Jadi katanya terus kemarin dari Roy katanya gendolan dari para SCBD ini katanya mereka berencana pindah ke PIK. Oh iya. Pindah ke PIK karena duku atas sudah terlalu penuh katanya. Udah hektik katanya. Iya, udah kondusif lagi buat mereka nongkrong. Susah buat kreativitas muncul lagi. Terbatas, jadinya keterbatasan karena ini emang jadi ajang semua ini ya, semua lini gitu. Semua lini, dan memang di Indonesia kayaknya setiap ada sesuatu hal yang fenomenal, semuanya kalau bisa jadi duit. Jadi duit, ujung-ujungnya duit. Betul, dan kemarin tuh jadi ada gubernur kesana sama gubernur. Iya. Gubernur sama gubernur. Sebelumnya tuh ada sama ini juga kan, diplomat ya? Oh iya. Iya, ada sama diplomat, terus bukan diplomat, ambasador ya? Iya. Ambasador US ya. Terus baru sama yang gubernur lagi, jadi ke politik ya. Jadi ke politik, terus katanya, wah ini nih katanya calon itulah ya. Ya digoreng buat 2024 kali. Ya nggak apa-apa sih kalau misalkan carmuk gitu ya, cuman nggak apa-apa, fair-fair aja kok. Fair-fair aja, dan memang sebenarnya kalau ngomongin duku atas tuh bisa jadi ini tuh bukan ngomongin periode yang sekarang aja gitu. Iya, betul. Hasil kerja dari yang sebelumnya juga bisa bikin sampai kayak gitu. Ada MRT gitu ya, sama bapak yang jadi presiden juga kan udah jelas kan. Udah dari sana si perencanaannya gitu ya, sampai sekarang semua ruang publiknya jadi enak gitu, kepake. Betul. Benar. Ini sekarang katanya Baim Paula juga mau bikin fashion show 500 juta modalnya katanya. Hadiahnya apa modalnya? Nggak ngerti lah, pokoknya 500 juta ya. Di situ. Ya gimana ya? Yang penting maksudnya semua orang masyarakatnya bahagia, masyarakatnya juga dapat cuan kali ya. Iya, tapi udah kesana belum sih, belum ya? Lewat. Udah lewat. Berarti mah nggak mau. Enggak, orang pengen tahu gitu gimana sih maksudnya di sana tuh pedagang mulai rame. Soalnya emang kan dari dulu kan kalau Sudirman itu rame ya, maksudnya dari Blora gitu. Ya, Jalan Blora terus Sudirman tuh kan ya padat masuk padat. Mungkin sekarang tiap hari ya. Tiap hari, cuman ya udah dibatasin jam juga kan sekarang. Dan sekarang makin aneh-aneh, ada yang jadi Dora. Yang jadi Dora tahu kan? yang dari jadi Dora tapi menggoda. Itu aneh. Terus konten JJ juga kemarin dengar dari si Glenn bilang aneh-aneh, katanya ada yang dicupang. Aduh, aneh lah pokoknya. Ada ya? Ada kan? Naik YouTube. Nggak apa-apa lah. Bisa milih kok masyarakat, harusnya. Pasti, Indonesia kan pinter-pinter. Cuman anak saya belum pinter kan. Ya kalau anak-anak kan harus bimbingan orang tua. Yang ditakutkan sebenarnya yang gini nih, maksudnya kalau misalkan pun mereka udah ngerasa jadi influencer gitu, kalau bisa behave juga gitu. Betul. Bikin kontennya, karena kan udah jadi influencer, udah jadi public figure yang bisa jadi role model sama anak di bawah umur yang mungkin pengen, saya juga pengen sekarang banyak kan cita-cita pengen jadi tiktokers aja gitu kan. Ya biar dipandang, dan ya cobalah lebih. Ada tanggungan sosial juga. Tanggungan sosial pasti, karena setelah jadi public figure kalian menanggung itu gitu. Dan bayangin kalau misalkan itu anak Anda nanti yang mengkonsumsinya gitu, atau misalkan saudara Anda yang mengkonsumsi, apakah mau seperti itu? Meskipun kamu pernah kejadian sama tukang kebun gitu kan, tapi kan nggak gitu ya. Ya mudah-mudahan makin kesini makin positif lah. Betul. Dan memang kalau misalkan nanti pindah ke PIK juga kan, PIK sekarang kemarin sempat ramai juga gitu ya. Mungkin bisa lebih difasilitasi gitu, karena
jadi cuan gitu, mau jadi apa-apa juga di sana. Dan Pastilah. kan banyak yang bilang berpendapat kayaknya bisa nih jadi kayak Harajuku Street gitu, Benar. Shibuya gitu kan. Shibuya. Oke, nggak apa-apa gitu, yang penting bisa jadi memang tempat kunjungan gitu, maksudnya tempat wisata gitu, Ya, kayak wisata. dulu kalau ke Jepang pengen ke sana gitu, ya udah bagus gitu, bagus lah diwadahin lagi lah kayak gitu. Benar. Selain itu apa lagi? Selain itu banyak sebenarnya. Banyak ya. Cuman banyak yang terlalu sensitif gitu ya. Jadi Aduh. katanya juga Kalau agak yang CCTV bingung. mati bingung nggak Sandi kalau Yang yang ganti CCTV decoder mati? ya udahlah gitu Iya. itu mah masyarakat juga Katanya sering nonton matinya inilah. udah lama katanya kan. Ya kan, CCTV-nya. CCTV-nya. Oh iya benar. CCTV-nya dong yang udah mati udah lama. Itu tapi bodor. yang ketua RT-nya bodor. Iya. Karena aduh, ya kalau yang itu kita juga no comment lah, mungkin itu kan antar internal Instansi instansi aja sih. apa-apa selesain aja. Cuman ya sebagai masyarakat ya pengen tahu aja sebenarnya pengen Sebenarnya tahu kenapa gitu ya. kelurusan beritanya seperti apa. Pak Presiden juga kan udah mulai yang benar, maksudnya yang benar kejelasannya itu seperti apa. Betul. Dan yang rame lagi, Kominfo ya. Kominfo itu yang kita bahas kemarin minggu kemarin kita bahas tentang jadi materi kita kan. daftar. Sekarang kemarin udah daftar, ternyata Google sama Facebook udah daftar ya. Oh iya, Google sama WhatsApp. Google sama WhatsApp. Google WhatsApp. Google lokasinya di Sumedang, WhatsApp di Bali. Google. Lokasi kantornya. Ternyata Google tuh made in Sumedang. Kan makanya ada yang bikin memes kan. Kenapa Google banyak tahu? Iya. Ternyata made in Sumedang. Si Asep kayaknya Itu buat lucu, Google. lucu banget itu memesnya bener. Dan kok bisa ya buatan Sumedang? Ya, itu dia kenapa maksudnya terverifikasinya kok di Sumedang ya? Joki. Aduh. Maksudnya bisa ke verifikasi, bisa masuk gitu. Harusnya kan, loh kok ada pertanyaan dulu gitu harusnya. Iya, dan Google Indonesia pun kantornya nggak di situ gitu kan. Harusnya mah. Ya kayaknya pasti Jakarta sih harus. Iya, makanya ya. Dan tapi lanjutannya dari periode pendaftaran kemarin ternyata masih ada yang belum juga katanya. Masih Yang beberapa banyak. Baru-baru ini katanya masih ada Dota, katanya juga mau di Steam ya, dari Steamnya ya? Dotanya. Oh, Dotanya. Dotanya katanya. Kalau baca berita sih Dotanya. Terus sama si apa ya kemarin? Nanti ada di berita terakhir kita juga kita bahas. Cuman sekarang ternyata Epic dan lain-lain juga. Ya. Jadi lucu tapi kenapa semuanya harus daftar ya? Terdaftar karena kewajibannya karena ini ya, maksudnya dia tuh Keamanan doang tujuannya. ya keamanan elektronik ya. Kalau keamanan kan phishing masih banyak di Indonesia ya. Telepon-telepon yang Anda mendapatkan itu kan masih banyak. Itu kan Gacor gitu. Itu yang harus dibenahi itu yang kayak gitu-gitu. Yang merusak moral itu seperti itu. Kalau Dota udah jelas. Ya. WhatsApp udah jelas penggunaannya. Bapak-bapak juga pakai. Itu kalau keblokir ya ampun. Bisnis juga rusak semua itu. Ya maksudnya di dalam Kominfo-nya sendiri ntar mau Iya. ngubunginnya pakai apa? Line. Makanya, secara ekonomi juga goyang itu kalau Google mati, WhatsApp mati. Terus yang kemarin kan lucu juga statementnya kan. Masyarakat Indonesia, bukan masyarakat Indonesia tapi maksudnya warga lokal juga bisa buat katanya kan. Bisa buat Si pengganti Google, WhatsApp dan bisa. lain-lain. Cina bisa. Cuman nggak dapat hype-nya masa. dulu aja ada koprol tuh zaman-zaman 2000 berapa. Ada koprol zaman-zaman dulu tuh. Cuman kan nggak kepake gitu. Koprol ada koprol. Itu coba searching koprol. Ada. Coba koprol, lihat move koprol. Oh iya. Nih kita koprol. Kalau nggak salah itu zaman-zaman Kaskus awal-awal. Chat ya? Kalau nggak salah ya. Oke, ini. Jejaring sosial awal-awal nih. Oke, Koprol ID media sosial punya Indonesia. Aduh, Koprol loh. Kenapa Koprol? Masih ada nggak ya websitenya? Kayaknya sih udah nggak ada ya. Nggak tahu sekarang jadi apa nih. Ini legend pada masanya ini. Anak-anak Kaskus pasti tahu ini. Oke, sekarang yang muncul kalau nyari Koprol malah Kemenke, bro. Udah diakuisisi. Tapi ada Koprol juga, konfirmasi penerimaan negara online deskripsi Koprol. Singkatan. Kenapa ya kalau udah instansi pasti singkatan-singkatan. Iya, kita kan negara penuh singkatan. Singkatan. Ya intinya dari Kominfo gitulah. Sekarang juga lagi rame nih kita di malam ini juga lihat-lihat berita. Katanya
pelaku usaha yang udah coba masukin daftar, masih ada notifikasi kalau misalkan gagal itu kesalahan dari sisi user. Jadi notisnya keluar. Jadi salahnya si user tuh yang salah. Malu. Sampai ada meme-nya dibandingin sama web apa ya? Pornhub apa Browser gitu. Kayak gitu lah pokoknya sampai dibuatin meme-nya gitu. Pornhub aja sampai mohon maaf kalau misalkan nggak bisa submit bla bla bla. Kesalahan diakui dari sisi diakui dari sisi mereka gitu. Mawas diri ya. Mawas diri. Kalau ini nggak user. Nggak bisa. Ya bagus gitulah. Memang wataknya terbentuk. Di Indonesia ini kalau buat instansi jangan salah. Jangan, instansi nggak boleh salah. Nggak boleh. Rakyat banyak salah. Tuh. Pasti. Aduh, proyek 900 sekian miliar ya. Hampir 1 T. Ya. Uang kita juga ya padahal. Ya, uang pajak juga pasti, ciri khas. Dan yang daftar itu kemungkinan juga menghasilkan uang ke situ. Pasti. Ya karena kita pakai juga kan, kita gunain juga. Dan mereka juga udah bayar pajak kan secara perusahaan gitu. Ya itulah, tapi fenomena itu lagi rame di Indonesia karena memang lucu dan serba dipaksakan gitu ya. Betul. Dengan tujuan yang seharusnya bisa fokus ke yang lain gitu dari Kemenfo, cuman ya kita ikutin aja lah maksudnya. Dan nanti juga kita gimana lihat nih kalau misalkan apa game bener semuanya harus daftar kan, bayang aja kalau misalkan game, karena yang dari beritanya diangkat itu nama Dotanya ya. Tapi kalau misalkan Dota yang pertama nggak apa-apa berarti masih di Frozen Throne. Masih Warcraft. Iya bukan Dota 2. Cuma kalau misalkan bayangin semua game harus daftar, game arcade 601 in one game itu daftar gimana? Donkey Kong 1, Contra 1, Contra 2, Mario Bros, apa segala macam. Sonic juga ada banyak. Mario Bros belum lagi ada yang bootlegnya kan, harus daftar semua. Ya, mudah-mudahan lebih apa ya? Biasanya sih kalau buat kementerian simplifikasi ya. Betul, maksudnya karena kan tujuannya mengstimulus gitu ya. Kalaupun memang keamanan tapi kalau bisa menstimulus juga gitu secara dalam negerinya buat bisa lebih berkembang lagi gitu. Takutnya malah ada omongan dari Google gitu-gitu, Indonesia susah investasi, ntar menteri yang investasi bingung, bapak itu marah ntar Kominfo, bahaya ntar, hati-hati. Udahlah, itulah ya buat seminggu terakhir. Yang memang pasti minggu depan juga buat SCBD masih ada lagi. Dan Kominfo masih ada lagi. Dan kita masuk aja mungkin ke berita yang mau kita bacain ya. Ini ada berita pertama. Ini ada Minecraft yang ban in-game NFT untuk tidak mencenangkan pendapatan uang ya, atau profiting ya. Nah, jadi integrasi NFT dengan Minecraft itu adalah salah satu yang tidak disupport atau diperbolehkan. Ini dari developer Mojang Studio, Mojang Jajaka. Ternyata Minecraft itu buatan Mojang Jajaka, lokal juga nih. Nah, jadi Mojang Studio itu adalah ngambil tindakan yang sangat keras terhadap NFT. Di blog Minecraft ditulis Minecraft and NFT, developernya atau studionya itu bilang kalau Microsoft menyatakan integration of NFT with Minecraft are generally not something we support or allow. Yang tadi disampaikan. Nah, terus dia bilang to ensure Minecraft player have safe and inclusive experience, blockchain technology are not permit to be integrated inside our client server application. Nor may Minecraft in-game content such as words, skin, personal item, or other mods be utilized by blockchain technology to create scarce digital asset. Nah, jadi ini kayak mereka bilang kalau misalkan mereka pengen memastikan kalau para playernya si Minecraft ini mendapatkan keamanan dan juga pengalaman yang inklusif gitu ya. Dan untuk teknologi blockchain itu sebenarnya tidak diperbolehkan di dalam gamenya ataupun klien atau aplikasi, dan juga aset-aset yang ada di si Minecraft mau word, mau skin dan lain-lain. Jadi kan Minecraft itu dibuat buat mengasah kemampuan ya, maksudnya buat sama kayak Lego lah halnya kan, mereka banyak orang-orang yang bikin kayak piramid dan lain-lain. Terus kalau misalkan masuknya NFT ke situ gitu nanti mereka bisa ngejual kayak gitu, jadinya terlalu mengeksploitasi ya, maksudnya jadi tujuannya yang merangsang kreativitas jadi udah ada tinggal gitu, beli aja dan jadi duit aja gitu. Nah ini terus si Mojang juga
berargumen bahwa praktek ini adalah mengencourage digital scarcity atau exclusion, yang dimana ini menentang dari nilai dari si Minecraft yang tadi. Benar. Gitu. Itulah yang tadi kayak kita sebutin. Nah sebenarnya udah banyak sebenarnya kan kalau misalkan di awal tahun tuh kita ngomongin banyak game-game yang mau masuk ke blockchain ya. Cuman nah ternyata di tahun ini banyak juga brand atau developer yang malah narik itu dari kayak Valve katanya juga udah menandakan menyatakan menolak atau tidak setuju dengan adanya si NFT. Terus katanya si Ubisoft juga yang sebelumnya mau bikin NFT buat si Ghost Recon Breakpoint. Oh ya, Ghost Recon. Nah sekarang mereka di stop, terus sama si Epic Game juga katanya udah nggak ngelanjutin project si blockchain-nya gitu. Nah ini ya kita lihat sebenarnya buat NFT itu naik turun ya, maksudnya itu dia fenomenanya di dunia gitu. Ada yang kemarin sempat naik ke metaverse karena ada metaverse, terus sekarang juga ternyata banyak hal-hal yang jadinya dilema buat sosial. Katanya kan kemarin takutnya merusak sosial, tapi waktu itu kan Facebook juga udah ngerilis kalau misalkan dunia sosial dengan dunia metaverse itu bakal berbeda gitu ya maksudnya. Cuman ya kita juga belum tahu praktiknya seperti apa gitu diaplikasikannya ya, cuman kita nanti. Dan mungkin buat kalian para gamers Minecraft yang sebelumnya udah ngarepin bisa nyari cuan di sini ya, mendingan kalian mainnya memang buat mengekspresikan aja gitu dan mengasah kreativitas kalian lah ya. Create aja gitu di Minecraft-nya, jangan jadi ya play for fun aja gitu, nggak usah play to earn gitu. Play to earn itu kan ya mending cari yang lain aja. Mending cari Zeus, gacor. Yang tadi lagi gacor apa katanya? Zeus sama apa? Bonanza. Nah itu mungkin boleh dicoba Zeus sama Bonanza. Nanti bisa chat sama Nisa, ada kita, ya Nisa. Ada Nisa tadi lagi baru ngechat saya, Nisa bajunya pakai tank top abu. Itu boleh nanti. Itu pasti banyak lah di kalian juga. Ya lanjut aja ke berita kedua ya. Ke berita kedua ini ada developer Gamestray bekerja sama dengan Cats Protection sejahterakan kucing di jalanan. Jadi dari yang kita sebelumnya pernah review ya, itu ada Stray, itu adalah game kucing. Jadi kita player itu diandaikan sebagai kucing. Betul. Mungkin itu di era zaman ini ya, cyberpunk ya. Di era zaman cyberpunk. Jadi developer berita ini, developer Gamestray ini Annapurna Interaktif dikabarkan akan bekerja sama dengan Cat Protection untuk membantu mensejahterakan kucing-kucing jalanan atau kucing-kucing terlantar gitu. Nah, memang sebenarnya game si Stray sendiri juga udah diantisipasi banyak sama gamers ya, dari sebelum rilis. Mungkin sebulan terakhir tuh udah banyak yang wishlist terus, dan memang kayaknya apalagi para cat lovers gitu ya. Teman-teman kita juga yang para cat lovers udah ada dua tadi senang sekali gitu. Dengan cuman dia kucing yang ngeong aja udah senang banget, lucu kayak gitu. Padahal cowok. Padahal dua-duanya cowok. Bisa garuk-garuk karpet aja senang. Dan memang sebenarnya dari game ini kan game puzzle ya si Stray ini, dan ramai menarik, dan saya udah main sekitar 1 jam ya, sekitar jam 30 menit udah sampai ke stage ke-4 gitu, setelah Slum, Night City atau apa gitu. Itu memang lumayan mengasah gitu ya, dan memang saya juga karakter developmentnya belum gitu banyak, tapi dari si kucingnya belum bisa ngapa-ngapain, sempat pincang, sempat bisa lari, terus akhirnya dia punya temen gitu, dan ini bagus lah story-nya gitu. Nah mungkin setelah ini mereka bikin tindakan ini ya, jadi si developernya itu langsung kerjasama dengan si apa ya istilahnya ya bukannya ya santi maksudnya yang pasti badan amal juga, lah ya, badan amal untuk khusus kucing ya. Nah jadi dengan adanya berita ini karena kan si developer ini bekerja sama buat apa ya, sosial lah ya, buat sosial buat kucing. Jadi Stray ini diharapkan menjadi patokan buat developer game lain gitu, supaya nggak terlalu into kecuan gitu, maksudnya dia harus sosial juga. Apalagi yang diangkat juga kucing juga. Benar, gitu dari gamenya gitu. Mungkin bagus lah campaign-nya kena gitu. Maksudnya ini branding juga dan sosial juga kena gitu. Nah, jadi dalam cuitan Cats Protection
para pemain juga bisa ikut berpartisipasi dalam sebuah giveaway dengan berdonasi gitu. Jadi nantinya hasil donasi ini akan digunakan oleh si Cat Protection ini, si badan amalnya ini untuk membantu kucing-kucing jalanan di next-nya gitu. Oke. Nah sebenarnya di Indonesia juga banyak movement-movement kayak gini ya, katanya kan yang kita bawa makanan kucing, kalau lihat kucing jalanan, itu udah banyak movement-movement kayak gini. Tapi untuk ini kan masuknya gamers ya, jadi si gamers kayak ikut andil buat donate gitu ya. Betul. Gitu. Nah, jadi seperti yang diketahui, Cat Protection ini merupakan organisasi besar di Inggris yang membantu sekitar 166.000 kucing dan kitten itu berarti anak kucing ya, setiap tahunnya gitu. Jadi organisasi ini juga punya sekitar 210 relawan yang tersebar di seluruh wilayah Inggris gitu. Oke, ini ternyata di Inggris aja ya. Di Inggris ini si Cat Protection ini. Oke, dan percaya nggak percaya, ini kita ngomongin intermezzo aja. Katanya kalau kita melihara kucing itu naikin rezeki kita juga loh. Oh iya. Nah, jadi seolah-olah rezekinya diturunkan lewat kita gitu. Buat kucing. Buat yang kalau misalkan nih Sandi melihara 5 kucing gitu, ngambilin harus kucing. Ngasih makan, ngasih apa. Katanya ini, mohon maaf ya, cuman kalau percayaan di sekitar saya katanya rezekinya juga nambah. Karena dikasih sama Allah buat diserahkan lagi ke kucingnya gitu. Jadi karena kucing binatang kesayangan Nabi. Betul, gitulah. Itu intermezzo aja. Jadi kalian mungkin mainin Stray 10. Stray ini berarti bisa lumayan. Kalian happy dapat pahala. Double enak. Gitu. Jadi Stray juga murah gamenya teman-teman, cuma 160.000. 160.000 itu dan di Steam. Jangan beli download bajakan. Jangan download bajakan. Walaupun ada ya, kita tahu ada pasti. Cuman jangan. Iya, betul. Kan kalian biar donate gitu. 160.000 biar kalian donate. Kalau kalian download bajakan, donate siapa gitu. Tapi ya sebenarnya kalau misalkan kalian bajakan juga nggak apa-apa. Ya, tapi cuma kalian pengen kepo gitu ya. Pengen nyoba, terus kalian ngelakuin relawan secara aksi langsung, bagus. Yang penting ada aksinya gitu. Betul, gitu. Itu berita kedua ya. Lanjut kita berita ke berita ketiga. Gacha saat nonton turnamen, pria ini disoraki penonton dapat skin mahal di CSGO. Ini jadi sempat rame ini ya. Sempat rame. Nah, ini kemarin di IEM Cologne ya. 2022 mayornya CSGO. Itu baru saja usai. Namun di turnamen tersebut ada momen keren yang terjadi khususnya di bangku penonton katanya. Nah, pasalnya seorang pemain CSGO dengan akun Twitter bernama LP Agent ya, LP Agents mencoba melakukan gacha dengan membuka case yang melihat keberuntungan apa yang didapat. Nah, yang menariknya katanya si pria tersebut membuka case sambil memperlihatkan layar laptopnya ke penonton lain yang ada di dekatnya. Jadi ada videonya, mungkin kita munculin aja ya nanti videonya. Nah itu ya memang jadi rame kan, karena ternyata dia dapat AK-47 Nightwatch ya. Ya, Nightwish. Nah ternyata setelah membuka case itu dia dapat AK-47 Nightwish yang dimana sebenarnya itu apa, legend ya? Apa sih? Ya tipikalnya mungkin kayak apa ya, intinya rare item lah maksudnya. Nah rare item lah ya, pokoknya kita juga, karena kita juga udah nggak tahu item-item CS gitu. Nah cuman untuk si info aja, jadi si AK-47 Nightwish ini harganya sebenarnya di sekitar 1 jutaan ya. Nah jadi pas orang-orang pada bersorak gitu ya, ternyata si AK-47 Nightwish ini adalah yang field test gitu. Jadi yang apa ya, yang paling bawah lah. Iya, yang field test. Nah jadi mungkin kalau teman-teman nanya emang berapaan gitu, nah kalau yang field test itu harganya sekitar 1 jutaan gitu, yang dengan yang ada stat tracknya, yang biasanya di dalam si senjatanya kalian bisa ngelihat statnya berapa ngekill, berapa headshot dan lain-lain. Terus buat yang tanpa stat tracknya itu buat yang tanpa stat tracknya itu harganya cuma di 667.000. Nah memang sebenarnya buat si
Nyquist sendiri itu kalau misalkan yang factory new itu harganya bisa sampai 2,7 juta gitu. Yang itu yang tanpa Star Trek. Yang tanpa Star Trek. Yang dengan Star Trek itu sekitar 6,7 juta. Ini cuan sebenarnya kalau misalkan dapat. Dapat lagi event besar gitu, gacanya dapat banget gitu. Iya, dan flexingnya kena banget gitu ya. Ya walaupun dapatnya cuman si factory testnya itu, field testnya, cuman ya tetap kalau kalian lihat videonya, wah happy banget gitu karena dia di tengah-tengah penonton juga yang player ya. Ini yang main juga gitu, jadi paham mereka pasti gitu. Pasti. Ya kayak misalkan kalian buka Heirloom gitu di ILGS kemarin kalau main Apex gitu atau misalkan apa lagi? Di Dota Arcana gitu ya. Dapat Arcana atau apa gitu kan. Tapi Dota kan tinggal beli aja, nggak usah buka Arcana ya. Bisa beli, bisa. Asal punya ini. Iya, mungkin atau kalian gampangnya analoginya yang lain, mungkin kalian dapetin Legend atau apa. Kalau gacanya Genshin Impact apa? Aduh, nggak main Pak, nggak saya main, ya? Genshin tuh. Ya mungkin kayak Legendnya itu yang ratingnya S gitu. Sambil di eventnya gacha apa? Genshin apa? Masak-masak kemarin adanya. Ya itulah kayak gitu teman-teman. Dan ini CSGO memang turnamennya kemarin baru beres. Yang IM Colonsnya, Majornya ya? Majornya ya? Oke, dan kita lanjut aja ya ke berita berita 4. Nah, kita masuk ke berita keempat, teman-teman. Ini ada berita dari sisi biru nih, Intel. Jadi katanya Intel Core i5 13600K dengan 14 core dan 5,1 GHz clock speed-nya itu akan udah muncul di Geekbench. Oh iya, udah muncul di Geekbench ya katanya. Jadi udah ada yang nge-benchmark di Geekbench dengan performa single core dan multi core. Ini yang menarik, i5 14 core. Mau kemana? Baru i5 itu. Ini baru i5 7-9-nya kemana nih? Gitu kan. Nah jadi baru sejam. Jadi sebelumnya memang sebelum si i5 ini muncul ya. Udah ada dulu si i9 13900K. Nah sejam setelah itu muncul yang i5-nya 13600K-nya. Nah, ini agak mencengangkan sebenarnya, kan kita juga baru tahu di akhir tahun kemungkinan keluarnya. Katanya waktu itu kita dapat leak-nya dan ternyata di sini 2 skor dari si i5 sama i9 ini untuk test band yang dipakai itu pakai Asus motherboard dengan DDR5 memori dan juga yang satu lagi pakai ASRock dengan DDR4. Nah yang menariknya jadi buat si i9 ya 13900K di Geekbench itu udah leak lagi. Udah bocor dari 2 minggu yang lalu. Oke. Nah, jadi itu menggunakan motherboard ROG Z690 Extreme. Nah, cuman bagaimanapun perlu di note ya, jadi buat skor ini masih belum valid. Dan juga Geekbench developer udah nge-take down ya, hasil jadi ini. Si leak-nya coba diturunin lagi ya, nggak di-post. Betul, dan lagi. Karena memang katanya masih invalid gitu katanya. Cuman kita juga nggak tahu. Nah, cuman dari yang si 13600K ini angkanya katanya valid gitu berdasarkan validnya aja udah segitu ya. Iya, ini lucu banget. Jadi ini lebih bisa dipastikan lebih akurat dibanding si i9 gitu. Betul. Nah, si i5 13600K ini punya 14 core CPU dengan 20 thread. Ini AMD kalau nggak bergerak udah seri ininya ya 5000-nya bakal jauh gitu. Nah untuk configuration-nya ini kerja dengan 6 performance core yang dimana kalian bisa aktifin dan juga satu cluster dengan 8 efficient core, ya. Si e-core-nya ya. Dan juga jadi 14 itu jadi 6 yang performance core, yang 8-nya yang si e-core-nya atau efficiency core-nya. Nah ini masih terlalu cepat kalau misalkan buat kita simpulin, cuman bisa jadi berubah juga ya nantinya gitu. Cuman bisa jadi katanya buat si i9-nya itu 8 performance core dan juga 16 e-core-nya gitu. Nah berdasarkan data yang diambil dari software ini, CPU itu runningnya di sekitar 4,3 sampai ke 5,09 GHz. Itu yang pakai ASRock tadi yang DDR4. Dan yang pakai Asus yang DDR5 itu di 5,05 sampai ke 5,1 GHz.
Nah ini berarti, tapi kalau buat kita, kalau misalkan kita lihat berarti yang Asus itu udah di overclock gitu ya. Nah untuk si CPU skornya itu dapat di 1980 dan juga 2012 poin untuk single core-nya. Dan juga 14.425 dan juga 16.054 di multicore-nya. Jadi ini yang buat ASRock-nya itu single core-nya 1980. Nah buat yang Asus itu 2012. Nah multicore-nya yang buat ASRock di 14.425. Yang buat si Asus itu 16.005. Ini nggak jauh juga ya, bisa 15%. Iya. Dan ini kita bisa lihat skornya lebih cepat 8% dari i5 yang seri 12600K ya di single core-nya, dan juga ini multi-core-nya naik banget 38% lebih cepat dari AMD flagship Ryzen 5000. Yang dengan 16 core itu 5950X yang terakhir ya. Dan buat si i5 13600K-nya itu bisa lebih cepat 20% dari di single core-nya dan juga 3% lebih rendah di si multi core-nya gitu. Ini katanya namanya Raptor Lake ya, dan soketnya yang dipakai 1700. Apa namanya? Raptor Lake. Raptor. Oh iya, sempat kita bahas ya Raptor. Sempat kita bahas Raptor Lake. Dan ini soketnya yang menarik, 1700 masih. Tumben banget Intel. Tumben banget. Nggak cepet-cepet. Mungkin belajar ya. Kalau misalkan mereka ganti arsitektur lagi, ganti soket lagi, usernya yang kewalahan. Harus ganti lagi Mobo. Karena di Gen 12 aja, buat maksudnya Alder Lake sendiri, Mobonya itu masih jarang. Masih jarang yang beli. Di pasaran udah banyak. DDR5 udah masuk di Indonesia udah banyak, ini masih jarang yang beli. Harganya, RAM-nya juga masih ini. Mungkin dari kalian lihat yang video kita yang ROG ya, ROG itu kan udah pakai DDR5, cuman ya kalau misalkan kalian simpulin harganya 40 juta gitu dengan spek kayak gitu, mungkin mendingan bikin i9 aja ya. Bikin DDR4 gitu di, ya itulah mungkin. Tapi ya, kalau misalkan kalian mengatasnamakan teknologi, kalau kalian pengen tahu DDR5 kayak gimana ya monggo 40 juta. Betul gitu. Dan ya tapi kita tetap nantiin gimana nanti si Gen 12 ini ya, dan berarti good news-nya kalian masih bisa pakai DDR4 juga. Kalau misalkan kalian mau 1700 ya. Betul. Soketnya kalau misalkan kalian udah punya Gen 12 dan ternyata nanti pengen nambah core-nya, yang ini udah jelas i5-nya 14 core, dari sebelumnya cuman 8 core. 8 core. Iya, 6 ya. Nah, dari yang 10-nya dan dari yang sebelumnya 10 core gitu ya. Naik ke 14 core gitu, dan ini dan skornya juga ini kalau misalkan 1900 single core itu berarti hampir sama dengan i7 kalau nggak salah, tipis-tipis. Cuman kalau yang kemarin kita tes juga 1900 kalau nggak salah di i5 yang Gen 12. Oh iya, yang i5 yang ROG itu kalau nggak salah itu juga kan kita pakai yang i5 12600K ya, itu kalau nggak salah di 1900-an juga, 1800 gede lah gitu. Mungkin multicore-nya ini yang pasti beda banget gitu. Dan ini udah dikonfirmasi valid, kalian bisa lihat gambarnya di sini. Dan ini test bench-nya pakai ROG Maxus Z690 Extreme ya. Dan Raptor Lake. Kita lihat di akhir tahun ini ya. Dan kayak mungkin kita udah berapa episode udah bilang bakal banyak baru banget dari Intel Arc yang mungkin masuk di akhir tahun ini. Terus si Nvidia dengan Gen 4000-an. Dan kemarin juga sebenarnya si Linus juga udah review ya si Intel Arc. Oh ya. Dan itu katanya memang harganya di sana itu memang lebih murah dibanding. Oh di sana. Jadi buat Intel Arc itu ada yang 370 gitu serinya atau 570-nya. Harganya itu di bawah 3050 Nvidia. Mungkin kalau bener harganya di Indonesia bisa segitu laku. Kayak yang kita pernah bahas, kalau dengan mungkin benar gitu ya, waktu itu kita kan dapat leak-nya kalau misalkan performance-nya di bawah 30-50, tapi kalau misalkan harganya ternyata lebih murah, ya worth. Iya.
itu udah pasti jadi opsi gitu. Pasti. Mungkin nanti juga ada fitur kayak misalkan si AMD yang punya fitur SEM itu ya, yang Ryzen sama si Radeon itu yang naikin performance. Barangkali Intel punya fitur yang sama. Enak banget ya. Udah. Beli aja Gen 12 pakai Intel Arc. Wah, menarik lah. Nanti di akhir tahun menarik sekali gimana harga-harga, dan saya harapkan nggak ada kenaikan harga kripto lagi ya. Buat kita. Karena saya udah narik semuanya. Si Bang sudah tidak berharap sama kripto. Sudah berharap sama yang too good to be true nih. Susah emang too good to be true itu. Ya. Ada usaha sedikit mana. Betul. Dan ya ini berita keempat, lanjut ke berita kelima ya. Ini berita kelima. Kemarin kita bahas Justin Bieber sama Blackpink. Sekarang ada lagi. Ada sih. Dari superstar olahraga. Selebriti juga tadi. Selebriti. Ya, si Bapak Neymar nih. Gimana Sani? Jadi bocoran adanya kolaborasi Neymar dengan Mobile Legends. Siap hadirkan 2 skin eksklusif. Mantap. Bruno ya ini pasti. Bruno. Jadi orang-orang udah, ini kayaknya cocoknya siapa ya Neymar, karena rambutnya Bruno kan yang main kuning. bola juga nggak ada lagi. Cuman Bruno aja. Ya, jadi Mobile Legends nampaknya intinya memberikan kejutan ke para usernya gitu ya. Jadi setelah sebelumnya santer rumor mengenai kolaborasi ML dengan berbagai seri anime. Sebelumnya kan ada Gatot Kaca, segala macam gitu ya. Nah, kini ML akan segera melakukan kolaborasi terbarunya dengan salah satu mega bintang sepak bola asal Brazil, yaitu Neymar. Mantap. Neymar Junior. Jadi kabar ini berasal dari kanal YouTube leaker kenamaan yaitu Hiropova yang memberikan leak mengenai kolaborasi tersebut gitu. Jadi walaupun Monton itu masih belum belum konfirmasi ngasih berita resminya gitu, apakah informasi ini benar apa enggak gitu. Jadi kanal Hiropova tersebut mengungkap bahwa Neymar akan menjadi brand ambassador terbaru dari Mobile Legends gitu ya. Agak melenceng jauh ya. Padahal bisa jadi brand ambassador FIFA. Gitu kan udah ini jadi ke game MOBA gitu. Game MOBA-nya Mobile Legends lagi kan. Kalau misalkan di US kayaknya lebih ininya LOL gitu ya, maksudnya League of Legends gitu. Ini ke Mobile Legends gitu. Ini sama kayak yang kita discuss kemarin soal JB, soal Blackpink gitu. Iya. Kayaknya sama-sama profesional mencari keuntungan aja gitu. Betul. Dari brandingnya Neymar juga naik, itu udah jelas. Pasti gitu. Itu branding Neymar naik, branding ML-nya juga pun bakalan naik gitu. Betul. Dengan skin ini mungkin pick rate-nya Bruno juga bisa naik gitu ya. Itu pasti otomatis. Ya. Bruno tuh apa MM ya? MM ya? MM. Di bawah pasti ya MM ya. Biasanya MM paling ramai apa? Sekarang Leslie paling Moskov. Oke. Nah, mungkin dengan adanya skin Neymar naik nanti Bruno. Ya, pick rate-nya. Mungkin ada update terbaru jadi lebih imba gitu ya Neymarnya gitu. Atau ada dari skinnya kan ini katanya ada 2 skin ya, ada yang reguler sama yang ultimate gitu. Itu perbedaannya dari segi grafisnya katanya. Harusnya dari segi grafik ada motionnya juga yang berubah. Mungkin kan dari Neymar. Gitek Neymar. Ya, fine move gitu, atau misalkan Elastico tuh udah biasa. Kalau si Bruno udah bisa. Namanya kan bisa Elastico gitu, bisa Rabona mungkin. Ya itu bagus lah kalau misalkan bisa kayak gitu. Jadi tapi ini kalau misalkan jersinya warna apa ya nanti ya? Kuning. PSG dong. Belum tentu dong. PSG kan punya copyright lagi. Oh iya, bayar lagi dia nanti ML. Brazil juga emang mau? Brazil masih bisa mungkin kan. Maksudnya tapi nggak pakai logo Brazil. Mungkin warna kuning doang. aja gitu. Kuning hijau udah pasti identik. Udah pasti itu kan. Apa pakai skinnya Bruno gitu, maksudnya yang kayak robot itu? Neymarnya. Tapi mukanya bukan Neymar. Aduh, ya nggak usah. Kalau gitu nggak usah gitu kan. Harus kayak editan gitu. Atau pakai jersinya Rans FC. Biar lebih naik. Paparazzi. Itu pick rate pasti naik. Pick rate naik pasti. Rans FC atau Dewa gitu. Rans FC X Bruno X Neymar. Gitu. Itu kolaborasinya mantap pasti. Kan rambut Bruno kuning. Gonzales aja padahal ya. Gonzales udah sama sosis. Nggak bisa lagi.
Udah kalau udah sama sosis udah nggak bisa lagi emang kemana-mana. Karena Loco Gonzales suka makan sosison, guys. Loco Gonzales. Aduh. Nah jadi berita ini tuh kalau misalkan benar ya, maksudnya ya jadiin yang tadi kita bahas, maksudnya si fanbase-nya Neymar bakalan mungkin nyoba ke ML ataupun fans ML bakalan jadi lebih suka Neymar sama PSG atau Brazilnya sendiri gitu ya. Dan sebelumnya juga katanya buat di Filipina itu ada Manny Pacquiao. Ya, yang udah duluan sebenarnya. Itu di Hiro Paquito ya? Paquito. Pemain ML. Paquito yang mana ya? Paquito yang mana? Yang Pachinko. Petinju. Kalau kenapa nggak Badang aja ya? Badang juga bisa Badang kan- ongbak teh. Oh, tapi dia gondrong. Ongbak. Badan kan gondrong ya. Kalau Oh iya, Manny Pacquiao kan. Iya, Nggak, Badang enggak ongbak. iya tahu ongbak Thailand. Gondrong juga. Kan dia Filipin. Enggak kan Badang Thailand kan? Oh iya, pemain ML. Tahu. Oh nggak tahu. Nggak tahu, kirain tahu. Nggak tahu. Iya, Ya jadi sebelumnya udah ada si Manny Pacquiao ya, yang udah jadi hero gitu di ML. Dan banyak berarti ya sebenarnya bisa ngelebar kemana-mana ya. Pasti tinggal mau apa enggaknya ya. Betul. Jadi BA. Si ini mungkin nanti Groot bisa pakai jadi Tony Hawk. Growth yang mana ya? Iya, Groot tuh yang pakai itu kan, yang pakai skate kan? Bawa apa? Yang bisa terbang itu kan? Cat bawa batu. Bawa batu. Tank. Oh, bukan yang itu, yang Gru, Glow. yang kayak silver. Nah itu bisa tuh jadi Tony Hawk. Yang pakai skateboard siapa? Oh, si Gor. Nah, Oh. itu bisa jadi skin Tony Hawk. Tony Hawk. Bisa kemana-mana, keren. Pro skating. Panda juga mungkin jadi WWF. Siapa Panda tuh? Aki. Hah? Akai. Akai Ales. Oh, Dracula, jangan bunuh aku. Klasik. Tak mau Klasik di aja. tanganmu. Nah jadi beritanya itu kolaborasi dengan Neymar sendiri juga nampaknya akan semakin menumbuhkan, nah benar kan, akan menumbuhkan popularitas Mobile Legends terutama di kawasan Amerika Selatan. Brazil aja sih menurutnya, kalau menurut gua, kalau misalkan ngomongin Amerika Selatan aja, karena Argentina sama Brazil itu kan ini banget, saingan banget, nggak mau sama banget gitu. Kalau mau jadi Messi, cuman jadi beke iya. tapi Bruno-nya. Messi kira-kira jadi siapa di sana? Bisa Messi jadi coba. jadi itu siapa yang bawa serigala tuh? Oh iya. Popo de Paulo. Tadi ngomong Cok Baba lagi. Untung nggak ditanggepin teman-teman. Oke. Nah ini sebenarnya memang si Munton juga katanya udah menggencar melebarkan sayapnya ya di kawasan Amerika. Kirain yang melebarkan sayap yang itu doang. Waduh, itu mah kepak dong. Oh, iya. Nggak ngelebar itu. Emang kepak. bedanya apa? Oh, Kalau- kepak apa ya? Ngegertak. Gertak samba kalau ngepak. Kalau ngelebar kan lebar. Lebar ya, benar. Tuh. Ya ini menarik lah ya si Mobile Legends-nya, di mana usernya juga kayaknya di Indonesia hampir 2 juta lebih. Hampir kayaknya. Semua anak-anak bocil-bocil. Semua kalangan. Kalau nggak FF ya main ML kayaknya ya. Dan semua kalangan memang. Katanya ada yang bilang pemersatu bangsa. Hanya Geraldine. Iya. Raisa. Itu the real pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa. Nah ini menarik juga lah, kita Mobile Legends semoga makin sukses gitu. Dan cuannya makin banyak. Cuannya makin banyak. Benar. Ya itulah berita yang kali ini buat si Neymar. Kita lihat nanti update selanjutnya. Dan ini ada berita terakhir ya, yang kayak tadi di awal kita udah bahas. Sempet bahas ya. Udah bahas, Kemenfo akan blokir Yahoo hingga Dota jika tak daftar PSE dalam 5 hari. Emang Yahoo masih ada ya? Harusnya bukan ya, udah bangkrut ya. Makanya. Udah dijual waktu itu kan. Nggak tahu lah pokoknya. Karena tapi kalau Mailnya masih ada. Mailnya masih ada. Cuman websitenya sendiri udah nggak aktif kalau nggak salah gitu. Nah, tapi masih banyak ibu-ibu bapak-bapak yang kalau kita di lingkungan pekerjaan, kita nanya email, Pak, nanya emailnya apa? Yahoo. Ngasihnya Yahoo. Kirain jawabnya Yahoo. Pak, mohon maaf email apa? Bingung. Yahoo. Bapak, ayo Bapak kenapa? Ayo bawa kopi. Ayo Bapak kenapa asik sendiri? Aduh. Bapak wuhu katanya. Aduh.
yang ngerti, yang ngerti-ngerti aja. Ngerti aja ya. Nah, jadi ini update ya. Jadi Kementerian Komunikasi dan Informatika memberi waktu 5 hari. Ini kayak waktu pemutihan ya. 5 hari ini banget. Khas banget kementerian. Oh gitu ya? 5 hari batas-batasnya. 5 hari kerja biasanya ditambahin. 5 hari kerja, tapi berarti kalau motong, iya jadi kan motong Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Iya. Jadi buat perusahaan yang belum mendaftar penyelenggara sistem elektronik untuk menunaikan kewajibannya. Jika tidak, blokir akan dilakukan. Nah gitu. Nah ini katanya dari Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Dirjennya ya. Samuel Abrijani Pangerepan menyatakan kami memberikan waktu 5 hari kerja. Kalau mereka tidak mau mendaftar, maka mekanisme blokir akan berlaku. Berikan. Itu dalam jumpa pers daring katanya dari Kamis tanggal 21 bulan Juli kemarin. Nah pihaknya saat ini sudah merekapitulasi daftar PSE berdasarkan jumlah traffic mereka. Dari 100 perusahaan dengan traffic tertinggi, beberapa diantaranya belum mendaftar, yakni Marketplace Amazon, Browser Opera, Medsos Profesional LinkedIn, bahaya. Marketplace Alibaba, Game Online Defense of Ancient atau Dota, CSGO, mesin pencari Bing. Ini mesin pencari Bing sebenarnya nggak sengaja paling juga. Yang baru install Windows. Ini Bing nih. Iya. Sama platform game Steam, Epic, Battle.net, Origin, serta perusahaan yang pernah jadi raksasa teknologi ini Yahoo. Ini jadi Battle.net kayaknya di Indonesia baru-baru naik juga karena rame lagi yang main Diablo ya. Kalau Origin ya main Apex, terus Epic banyak, ya Steam udah jelas. Steam jelas banyak. Cuman ini yang bingung gitu jadinya mau kayak gimana penerapannya dan mereka juga nggak ada. Maaf, Bingungnya batuk ya. Mereka juga nggak pernah tahu gimana di Indonesia kan. Steam juga nggak ada Steam di Indonesia kan. Hah? Emang ada ininya apa? Kantor nggak ada makanya. Kacap. KCP, apa cabang pembantu tuh? KCP kan, kantor cabang pembantu. Itu mah yang dipakai istilah-istilah gitu kan dalam negeri aja. KCP Steam Bandung Barat gitu. Gitu kan. Atau Dota Legok Hangsur. Ini kan jadi lucu. Nah, tapi katanya Kominfo telah mengirim surat kepada perusahaan tersebut. Nantinya mereka wajib mendaftar PSE Kominfo sebelum tenggat waktu 5 hari berakhir katanya. Kok tadi katanya udah telah mengirim surat. Terus ini katanya sekarang sedang disiapkan surat peringatan yang tadi saya sebutkan. Si Yahoo segala macam itu mau dikirim. Surat peringatan untuk segera melengkapi kalau tidak proses pemblokiran terjalan. Ngirimnya kemana? Mungkin ke kayak kemarin Google di Sumedang. Random. Iya, WhatsApp di Bali kirimnya ke sana. Mungkin kalau Steam nanti ada di Bale Endah. Epic Game Babakan Ciparai. Mesin pencari Bing di. Nah, mesin pencari Bing. Cililin. Mesin pencari Bing masih bingung. Masih nyari si Bing soalnya. Samuel mengatakan saat ini sudah ada 8.726 PSE yang terdaftar. Rinciannya ada 8.069 PSE domestik, 207 PSE yang berada hukum asing. Ini nggak di breakdown lagi. Yang punya kementerian, yang punya dalam negerinya maksudnya. Iya, harusnya bisa. Harusnya di breakdown lagi ya. Emang sih kita juga pengen tahu berapa sih aplikasi-aplikasi di Indonesia yang banyak, Pak. Iya, tapi maksudnya iya sih banyak kayak tukang tahu goreng aja ada kan aplikasinya ya. Bentar. Ini berarti relate ke perusahaan saya juga nih. Betul. Saya juga harusnya masuk karena domestik. Domestik ya. Karena ini bingung. Soalnya nggak mungkin maksudnya di saya misalnya. Ini sebenarnya harusnya kementerian bisa kerjasama dengan Play Store atau misalkan dengan App Store ya. Karena kan saat developer mau submit, mereka kan daftar detail, bayar juga biaya pendaftaran ya. Buat awal developing. Harusnya bisa submit aja, nge-link aja datanya gitu kementerian. Udah jelas
harus berbadan nantinya dan lain-lain. Bisa nge-trace si PT pembuat aplikasinya. Sebenarnya bisa sih kalau emang mau nge-trace. Kalau niat ya. Kalau niat, simplifikasi balik lagi ya. Kalau simplifikasi ada niatan simplifikasi harus. Apalagi kan ini berkaitan dengan teknologi, udah jelas Kemenfo gitu, udah tahu gimana cara kerjanya, harusnya kan secara logikanya udah tahu tuh gimana Play Store cara kerjanya. Lister yang lain juga mungkin ya kayak App Store dan mungkin yang lain-lain harusnya bisa tinggal tarik aja datanya. Ya tinggal, boleh nggak kita API dari Google buat masukin, mereka ada form buat yang mau listing di Indonesia gitu. Ya, itu bisa lah harusnya. Itu jadi solusi, mungkin Kominfo boleh hubungi saya aja biar nanti saya meeting dadakan juga. Boleh. Yang penting mau jadi ada waktunya tepat ada waktunya, betul ada waktunya. Sama kita ngasih solusi aja buat negara kan. Ini daripada proyek 1T-nya tapi udah biarin, udah ada konsultan pasti kan. Oh iya, pakai konsultan pasti. Pasti dari anggaran segitu kan udah pasti ada konsultan. Ya, dari dalam maupun dari asing juga pasti pakai lah. Nggak mungkin. Nggak, kalau kita mah nggak kredibel, nggak cocok. Oke. Nah segitu aja mungkin buat Upscatel kali ini ya. Jadi makasih buat teman-teman yang udah pada nonton. Kalau misalkan seperti biasanya, kalau misalkan menurut kalian video ini bermanfaat dan juga banyak infonya, boleh di-share ke teman-teman kalian, atau ada informasi yang dari kita tadi belum tepat ya, boleh dikoreksi lah. Betul, atau misalkan tadi ada tambahan tentang informasi yang ternyata itu tuh ada yang lebih menarik lagi tentang si CSGO tadi, atau misalkan si tambahan tentang si Intel Gen 13 gitu, boleh tulis di kolom komen. Nanti kita coba bahas ya. Betul, dan jangan lupa juga follow sosial media kita ada di Instagram di afterwave.tech. Betul. Dan TikTok juga ada sebenarnya afterwave.tech juga gitu. Jangan lupa nanti di sana kita juga update tentang games dan juga gadget terbaru ya. Yang di tiap bulannya di-update. Dan jangan lupa lihat reels kita buat PC-PC yang kita rakit juga ada di sana. Mulai aktif ya, banyak lagi, rakitan. Karena banyak permintaan, mungkin karena harga turun. Nah gitu, dan kita senangnya itu memang harga VGA turun, ke kita juga naik rezeki. Ada imbasnya ya ke UMKM. Iya, dan ya ini sebenarnya ngomongin tambahan aja lah, kita ngomongin bulan Juli ini. Kita lihat fenomena di market, stok udah mulai banyak. Kalau kalian dari 3060 yang sebelumnya susah banget, sekarang udah hampir di semua toko ada. 3060 Ti juga ada, dan harganya bahkan kemarin kita lihat 3060 sama 3060 Ti yang cuma selisih 500.000 ada dengan brand yang berbeda ya, dengan cooling yang beda gitu, maksudnya spek cooling yang berbeda. Cuman harusnya kalau misalkan kalian mau seenggaknya dapat kodenya si 3070 Ti gitu ya, udah bisa dapat dengan harga 7 jutaan kemarin, 7.800.000 sekitar segituan. Dan harga di seri 20 juga udah turun banget. Apalagi seri 10. Betul. Dan ya inilah, kita semoga kalian para gamers dan para content creator bisa berkreasi dan mengupgrade PC-PC kalian. Mungkin makin mempermudah pekerjaan lah ya. Betul. Oke, makasih udah nonton. Bye-bye.